Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita bertemu kembali di dalam Renungan 79 dan saya percaya firman Tuhan akan menjadi tuntunan bagi kehidupan kita semua. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema teperdaya. Teperdaya itu adalah salah satu bahasa yang memiliki arti tertipu atau terkecoh. Dan kitab Obaja yang kita baca pada hari-hari ini berisi satu nubuatan tentang Edom yang akan mengalami penghukuman karena mereka telah terpedaya atau tertipu. Apa yang membuat Edom kemudian terpedaya sedemikian rupa sehingga harus mengalami hukuman seperti yang dinubuatkan dalam kitab Obaja? Saya mengajak Bapak Ibu akan membaca bersama-sama dalam kitab Obaja. Obaja hanya terdiri dari satu pasal. Kita akan membaca Obaja pasal yang pertama, ayat yang ketiga saya akan bacakan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau diterjemahkan berikut. Engkau tertipu oleh hatimu yang angkuh. Dari ayat ketiga ini kita dapat belajar, ternyata Edom ada dalam satu situasi di mana mereka terpedaya oleh hatinya sendiri yang diliputi oleh keangkuhan. Hatinya sendiri yang diliputi, dipenuhi oleh kesombongan. Ya, sombong berarti memandang diri lebih tinggi dari orang-orang lain dan justru memandang orang lain sangat rendah. Nah, inilah yang dimaksud terpedaya yang kita belajar dari kitab Obaja, di mana hati Edom ya ditipu oleh pemikiran, perasaan bahwa dirinya yang paling kuat, dirinya yang paling mampu, dirinya yang paling hebat. Ini juga menjadi satu catatan yang penting bagi kita bisa belajar dari kitab Obaja. Karena saat kita meninggikan diri, jika kita meninggikan diri, maka sebenarnya pada saat yang sama kita sedang merendahkan orang lain, bahkan merendahkan Tuhan. Itu sebabnya Amsal 8 ayat 13 mencatat satu bagian firman Tuhan. Tuhan membenci kesombongan. Nah, hari ini kita akan belajar ya, Edom terpedaya oleh keangkuhan hatinya, tertipu oleh keangkuhan hatinya. Hal ini membuat Edom melakukan beberapa hal. Yang pertama, dengan terpedaya oleh keangkuhan hatinya membuat Edom memandang rendah Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu baca lagi ayat yang ketiga. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ya, Edom begitu membanggakan kekuatannya. Edom terletak di daerah yang berbukit-bukit dan itu membuat dia merasa bahwa dirinya kuat dan tidak akan ada yang mampu mengalahkan mereka. Ya, kita perlu waspada ya, karena keangkuhan dapat membuat kita terpedaya. Hati kita terpedaya sehingga kita lupa bahwa apa yang kita bisa lakukan, kekuatan kita, kemampuan kita sesungguhnya bukan berasal dari diri kita semata. Tetapi kita perlu ingat bahwa apa yang kita miliki, kita bisa lakukan, bahkan kita dapat nikmati semuanya hanya oleh anugerah Dia. Saya mengajak Bapak Ibu melihat satu bagian firman Tuhan dalam Roma pasal 11 ayat 36 berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Harusnya ini juga menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita terpedaya oleh keangkuhan dalam diri yang membuat kita justru memandang rendah kuasa Tuhan. Ya, pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh Edom ini sungguh sangat memprihatinkan. Bahkan karena dalam keterpedayaannya dia memandang rendah Tuhan juga dengan tidak mau mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya atau pada waktu itu nabi-nabinya.
Bapak Ibu, sejarah mencatat bahwa bangsa Edom sebenarnya adalah keturunan langsung dari Esau. Ya, Esau adalah kakak atau dapat dikatakan saudara kembar dari Yakub, dan Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Ya, dalam kitab Ulangan Tuhan sudah melarang untuk Yakub melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Edom karena Edom adalah keturunan Esau. Ya, itu sebabnya Obadja pun memberitahu bangsa Edom untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Israel yang juga adalah keturunan langsung dari Yakub. Tetapi pesan Tuhan ini pun tidak didengarkan oleh Edom. Ya, keangkuhan dalam hati dapat membuat kita terperdaya. Kita hanya percaya kepada pemikiran kita sendiri. Kita percaya kepada perasaan kita sendiri. Sehingga dapat membuat kita mengabaikan pesan dari orang lain. Bahkan dalam apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini, pesan Tuhan pun diabaikan oleh Edom. Ya, saya ingin Bapak Ibu lihat, kita kembali ke Obadja pasal yang pertama, ayat yang ke-12, 13 dan 14. Saya bacakan. Obadja 1 ayat 12, 13, 14. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orang yang luput. Dan janganlah serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Perhatikan ayat 12, 13, 14 dimulai dengan kata-kata janganlah. Ada beberapa nasihat yang diberikan kepada Edom, jangan dilakukan kepada keturunan Yakub, kepada Israel. Tetapi ternyata ya hal itu tidak diperhitungkan, tidak didengarkan oleh Edom. Ya, karena itu membuat Edom kemudian melakukan hal berikutnya. Selain dia memandang rendah Tuhan, dia yang kedua memandang rendah kepada Israel. Itu sebabnya Edom tercatat melakukan beberapa hal ya kepada Israel. Yang pertama, mereka melakukan kekerasan terhadap Israel. Kita lihat di Obadja 1 ayat 10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Ya, sejarah mencatat dalam beberapa bagian ya, Bani Edom bergabung dengan bangsa-bangsa manapun. Siapa saja yang menyerang Israel, Bani Edom ikut di dalamnya, ikut menyerang Israel. Padahal jelas ada pesan untuk mereka tidak mengganggu umat Israel. Tapi karena terpedaya oleh keangkuhan hatinya, ya, Edom kemudian melakukan kekerasan kepada bangsa Israel. Bukan itu saja, mereka bahkan tidak peduli pada keadaan Israel. Ayat 11 saya bacakan. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Ya, sejarah mencatat mereka tidak peduli, bangsa Edom tidak peduli bahkan ketika bangsa Israel ada dalam kesulitan. Ya, mereka kemudian hanya memandang dari kejauhan. Ya, kejatuhan bangsa Israel. Nah, keangkuhan membuat orang dapat berfokus hanya kepada dirinya sendiri. Sehingga kita bisa tidak peka pada kebutuhan orang lain, bahkan mengabaikan kebutuhan orang lain. Kiranya kita belajar dari hal ini yang terjadi pada Edom. Keangkuhan hatinya memperdayakan dia sehingga dia memandang rendah Tuhan dan memandang rendah umat Israel. Ya, hal ini dapat menjadi sesuatu yang kita perlu waspadai. Jangan sampai kita terpedaya oleh apa yang dilakukan, seperti apa yang dilakukan oleh Edom. Akibat karena dia terperdaya oleh keangkuhan hatinya, Edom mengalami hal-hal yang sangat memprihatinkan. Kita lihat di ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung raja wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Edom kemudian mengalami akibat yang pertama, direndahkan. Ya, firman Allah berkata bahwa seperti dia kemudian tinggi, di situ pun dia kemudian diturunkan. Amsal 29
ayat 23 memberikan kita catatan yang perlu kita perhatikan. Amsal pasal 29 ayat 23, demikian firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang. Ya Bapak Ibu sekalian, ayat yang 23 bagian A memberi catatan ketika orang hidup dalam keangkuhan hidup itu dapat membuat dia mengalami pengalaman yang justru sebaliknya akan direndahkan. Karena itu kita perlu berhati-hati menjaga hati kita. Jangan sampai diperdaya, jangan sampai kita kemudian ditipu oleh keangkuhan hidup. Yang kedua, Edom mengalami dihukum. Bukan hanya direndahkan, tapi mereka mengalami penghukuman. Itu tercatat di dalam kitab Obadya yang pertama, ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Edom yang hidup dalam keangkuhan, mengabaikan umat-umat Israel, bahkan melakukan kekerasan, tidak peduli. Mereka pun mengalami hal yang sama. Apa yang mereka lakukan menimpa diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya ini juga menjadi catatan yang penting dalam kita menjalani kehidupan kita ya. Jangan sampai hal-hal yang memprihatinkan ini juga menjadi sesuatu yang menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Jangan sampai hal ini kemudian juga menimpa kita. Tapi mari kita belajar untuk kemudian waspada. Kolose 3 ayat 25 berkata demikian. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, keangkuhan mungkin tidak terlihat, tetapi apa yang ada di dalam hati yang kemudian memperdaya, menipu seseorang, membuat kita melakukan kekerasan, Tuhan tidak akan tinggal diam untuk hal itu. Biarlah hal ini kemudian menjadi sesuatu yang menjadi peringatan bagi kita. Edom bukan hanya direndahkan, bukan hanya dihukum, yang ketiga mereka dilenyapkan. Ayat 10 dari Obadya pasal yang pertama ayat 10 saya bacakan. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Ketika Edom tidak memperhatikan peringatan Tuhan, meskipun sudah berkali-kali diingatkan, berkali-kali didorong, tapi mereka tidak melakukan itu. Sejarah mencatat Edom tidak disebut lagi sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini tentunya sangat mengerikan ya. Kiranya ini menjadi peringatan bagi kita. Hiduplah dengan penuh kewaspadaan. Amsal 16 ayat yang ke-8 saya akan bacakan. Amsal 16 ayat yang ke-18, maaf ya. Amsal 16 ayat yang ke-18 berkata demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, kita dapat belajar ya, keangkuhan dapat mengakibatkan kehancuran, kejatuhan. Jangan sampai kita hidup dalam hal ini. Hati-hati, jangan terperdaya oleh keangkuhan, karena itu sama dengan memperdaya diri kita sendiri dan mengakibatkan kehancuran. Melainkan marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita bertekad dalam hidup kita, hidup di dalam kerendahan hati. Amsal 22 ayat keempat saya bacakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hidup dalam kerendahan hati, ada berkat Tuhan bagi kehidupan kita semua. Demikian renungan firman yang dapat saya sampaikan. Biar ini menjadi pegangan hidup kita. Terus hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, memberikan peringatan yang tegas kepada kami. Jangan sampai kami membiarkan diri kami terperdaya, tertipu oleh keangkuhan hidup. Tuhan, Engkau mengetahui hati kami. Kami berdoa, selidikilah kami Tuhan, ampuni kami. Kalau ada keangkuhan, ada kesombongan, ada hal-hal yang membuat kami mengandalkan diri kami sendiri. Tapi kami mau belajar untuk hidup di dalam kerendahan hati. Tolong kami semua Tuhan, hamba-hambamu, pelayanmu, umat-umatmu, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya kami hidup di dalam kerendahan hati dan hidup kami dapat memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami mendengar, percaya, dan melakukannya. Dan kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.